keyakinan. Nah, kalau saya manusia biasa gimana Pak Haji? Manusia biasa untuk hajatnya bisa terkabul harus menjadi manusia yang luar biasa. Caranya gimana? Karena kita mau punya hajat yang ekstrim, yang besar, maksa hajat kita, maka ya kita mendekat ke Allahnya juga harus ekstrim, harus maksa, harus luar biasa. Siapa itu? Ada contohnya. Contohnya ada di kisahnya Nabi Sulaiman. Saat mengundang ratu cantik yang bernama Ratu Balkis untuk diundang ke kerajaannya Nabi Sulaiman, di mana kisah itu ada di surat An-Naml ayat 37 ayatnya juga. Kisah Nabi Sulaiman mendatangkan istananya Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman. Karena ada isu, ternyata Ratu Balkis walaupun cantik itu katanya kakinya banyak kayak kuda. Nah, penasaran Nabi Sulaiman kan ceritanya gitu. Maka bikinlah kolam di depan masuk ke istananya. Atasnya pakai kaca. Sehingga karena Ratu Balkis nggak ngerti itu kaca, dikira harus masuk ke air, maka apa? Ya, ini dicincing gini. Akhirnya Nabi Sulaiman tahu, enggak ya cantik ternyata kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, Nabi Sulaiman bikin kejutan, bikin sayembara. Siapa dari kalian yang mampu memindahkan singgasananya Ratu Balkis ke depan saya sini secepatnya untuk duduk Ratu Balkis, sehingga biar takjub kan gitu. Ada sekelompok jin satu yang bernama jin Ifrit menawarkan diri. Maka untuk kekuatan masih terkenal sampai sekarang jin Ifrit. Cari jin Ifrit itu bisa membantu biasanya. Nawarkan kepada Nabi Sulaiman, saya mampu untuk memindahkan singgasananya Ratu Balkis ke hadapan Tuan sebelum Tuan beranjak dari tempat duduk. Sebelum beranjak dari tempat duduk, istananya sudah datang. Sesungguhnya saya termasuk yang mempunyai kekuatan. Tapi itu adalah jin Ibrit. Ditanya lagi sama Nabi Sulaiman, ada lagi yang lebih cepat. Ada seorang hamba, berarti manusia dong, seorang hamba yang mempunyai ilmu dari membaca kitab. Dia berkata, saya mampu memindahkan singgasana tersebut ke hadapan Tuhan sebelum Tuhan mengedipkan mata. Jadi sekejap saja. Jadi bilang begitu langsung ada di depan Nabi Sulaiman. Sekejap saja. Apa yang bisa kita ambil benang merah ilmu dari situ? Dia manusia biasa, hamba, punya ilmu. Ilmunya ilmu apa? Membaca kitab. Berarti kalau kita punya ilmu membaca, yang diajarkan Pak Haji, membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca kitab, orang yang membaca Al-Quran sekarang, pasti diberikan ilmu lebih oleh Allah. Contoh ini tadi, Isa itu adalah manusia biasa. Bukan nabi, bukan keluarga nabi, bukan anak nabi. Tapi mampu mempunyai kekuatan lebih untuk hajatnya Nabi Sulaiman pindah. Hanya sekedip mata itu berarti belum sampai, sekedikan gini aja. Kalau Pak Haji setepukan saja
ditepuk. Nah, jadi kalau kita mau seperti itu harus punya ilmu, mendekat ke Allah seperti itu dengan cara apa? Baca Al-Quran. Jadi bukan Nabi Sulaiman yang memindahkan kan? Siapa? Jin? Bukan. Lebih cepat dari jin. Manusia. Jadi alasan bahwa kisah yang kita ceritakan tadi itu kan Nabi. Sudah terbantahkan di kisahnya Nabi Sulaiman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kita semua mungkin tidak berarti punya ilmu seperti itu. Mungkin. Sangat mungkin. Maka keyakinan dan ditanam paling dalam. Kata Pak Aziz tadi apa? Paku bumi, pasak paku bumi. Sehingga dalam sekali gedungnya seberapa pun jadi kuat. Pondasinya seperti itu yang kita yakini. Jadi tidak ada rasa apa tadi? Mengeluh, sedih, mikir, hilang semua. Kalau itu hilang, kita bisa memindahkan apa saja yang dari mana. Kalau dia memang sekejap, nah kita paling tidak butuh proses besok. Mobil ini jadi milik saya. Jangan diajarin gitu, ntar mobil gue dipraktekin. Oh, jangan, ini emang nggak boleh diajarin. Kemarin ada tamu gue, foto gue ditaruh di alat kelamin, gue ngasih duit, ya kan? Senjata makan tuan, aduh, lo nyontoin apa kayak gitu? Tanah nanti juga. Kebun sawit, nah toko apa namanya? Ruko. Ini jadi milik saya untuk nasi Padang yang cabang ketiga. Jadi nasi Padang itu manajemen gampang ya. Padang pertama istri dari Bogor. Padang kedua di sana istri dari Bandung. Padang ketiga di sana istri dari Papua. Istri yang di timur dari Papua. Nah, sehingga seminggu sekali tinggal kontrol. Iya. Bekasi sana kontrol saja. Sebulan langsung alat kelamin lo peot. Tinggal bikinkan aja itu. Iya. Jadi istri yang nyetor ke bapak. Jangan bapak ngasih ke istri, saya nggak setuju. Zaman sekarang istri wajib nyetor ke suami. Hah? Oh goblok. Ya, jadi maunya itu yakin di Al-Quran seperti itu Bapak ya? Yakin, maka sesuatu Ali Imran-nya ayat 37. Pak, ayat ketiga apa surat ketiga ayat ke-37 coba. Pak enaknya nih Pak di RDAY dasarnya semuanya ada di Al-Quran semua. Semuanya ada. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, ada. Sedekah subuh nggak boleh bolong, ada. Memang saya agak ekstrim harus maksain. Emang banyak yang di luaran sana yang pada nggak setuju maksain. Loh dasarnya ada di Al-Quran dalam waktu sempit dan waktu longgar. Jadi pokoknya Bapak tinggal paksain. Kalau Bapak pernah berguru ke Kiai A, Kiai B, Kiai C, pending dulu. Bapak pakai dulu ilmu RDAY. Bapak pernah berobat ke Cipto Mangunkusumo RSCM. Sekarang Bapak berobat di PMI Bogor. Stop dulu obat rumah sakit RSCM. Minum yang di PMI Bogor dulu. Ini enggak. Pindah berobat ke PMI Bogor. Pindah berobat ke RDAY. Yang di sana masih dipraktekin. Enggak bisa bos. Kalau ibarat obat. Bapak minum yang di RSCM juga. Minum juga yang sekarang di PMI Bogor. Akhirnya apa? Overdosis.
Tadi saya udah nerangin nih sama bapak bertiga. Saya udah nerangin sama ibu tadi. Intinya kuncinya satu. Bapak mesti tanam dulu keyakinannya yang kuat. Pasti hajat saya cair. Pasti 10 miliar cair. Pasti 10 miliar cair. Pasti 10 miliar cair. Itu dulu. Kalau bapak enggak bisa. Apa? Setiap hari Pak, tiap hari. Ya apa? Iya, habis sholat. Bapak yang bertiga sama ibu tadi satu, ada pertanyaan nggak nih? Ini kebetulan ada yang privat lagi nih satu. Ada lagi pertanyaan lagi Bapak bertiga sebelum saya tutup? Saya mau nanya Pak Haji. Jadi saya kesini ini kan berseberangan dengan istri itu. Jadi istri kurang paham gitu kan. Jangan Pak, jangan takut. Bapak jalan sendiri karena istri saya juga nggak sepaham sama saya. Tapi saya jalanin setelah saya berhasil, istri saya sepaham. Udah tenang aja. Bapak buktiin dulu cair 10 miliar. Amin. Ya nanti istri kasih. Ya. Gitu. Nanti istri itu kalau ada duitnya abang sayang. Iya. Hah? Nah ya, tuh pengalaman dia tuh. Akhirnya dia yang ditendang. Buktinya saya ditendang dulu. Iya. Tenang aja bos, udah praktekin aja dulu. Jangan. Makasih, saya nggak sepaham, istri saya belum jalanin nggak apa-apa. Yuk. Baik, terima kasih untuk sekian kalinya Pak Haji. Saya akan meminta Pak Ustadz mungkin nanti teknisnya gimana ya, teknis apakah dibaca yang tadi itu atau enggak dibaca, dipraktekin. Oh, dipraktekin. Surat Al-Muzammil nggak dibaca, dipraktekin. Surat Fatir nggak dibaca, dipraktekin. Kalau dibaca diamalin dong. Iya. Janganlah kelamaan lo, percuma. Coba ya, mohon. Oh iya. Jadi maksudnya saya nyampaikan ayat tadi itu untuk dibaca dalam arti untuk menambah keyakinan, bukan untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan wirid. Kan ada bacaan tuh Yasin. Bukan untuk wirid. Enggak. Tapi dibaca, oh iya ya, benar. Ini ada dasarnya. Ada dasarnya ini, berarti saya bisa seperti ini, saya yakin seperti ini. Iya. Gitu ya, jadi yakin. Kalau di situ ada tulisan artinya bangun 1/2 malam. Ya berarti Bapak mesti bangun ini 1/2 malam. Habis bangun senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Bapak harus baca Quran. Kalau suratnya jangan dibaca lagi. Enggak. Sekali aja yang penting Bapak tahu dasarnya. Amalin deh. Tafsirnya apa gitu ya? Iya. Biar cepet Pak. Iya, Saya maunya tahun ini harus terkabul dan cair 10 miliar. Kalau bisa. Iya. Kalau bisa bulan ini gitu. Boleh. Kalau bisa itu loh. Boleh. Harus yakin. Iya. Harus aku yakin kan. Kalau bisa harus bisa mengalahkan segalanya, keyakinan itu. Bisa. Allah kun fayakun kan bisa. Iya. Oke. Terima kasih Haji. Yo. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada pertanyaan lagi nih sebelum saya tutup. Ya, saya kan selama ini udah diajarin sama Pak Haji ya, praktek itu. Yang sampai sekarang kan itu rumah saya itu kan belum laku. Apa ada cara lain gitu Pak? Tadi caranya Bapak ajak ngomong dulu rumahnya. Oh udah. Iya terus. Oh terus ya. Iya. Mungkin itu rumahnya kan nggak mau dilepas karena dia masih cocok sama Bapak. Bapak berupaya terus Pak. Banyak anak kecil yang kalau nggak ditetein nangis. Iya. Ibunya pakai minyak kayu putih, pentilnya gagal. Pentilnya pakai brotowali gagal. Iya. Gimana caranya Pak? Praktekin terus. Bapak juga begitu, ajak ngomong. Iya. Bapak ajak ngomong pelan-pelan. Bapak ajak ngomong, pasti laku, nggak mungkin nggak Pak. Pasti laku. Kan ada tamu RDAI, Pak Haji, rumah saya kok nggak laku-laku. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Semua hajat kita pasti Allah kabulin.
Kenapa hajat gue lemot? Lo introspeksi dulu coba. Nah, dia introspeksi, oh dia nggak pernah sedekah subuh, bos. Oh. Coba lo terangin hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi. Ada yang selalu ditekankan Pak Haji itu apa? Sedekah subuh jangan bolong seberapapun. Jadi dalam Lo cek keadaan Kek, yang sedekah 10 juta ada apa enggak tuh tadi? dalam keadaan lapang maupun sempit. Lapang ya lapang, sempit dipaksa seberapapun subuh sedekah. Karena kata Nabi, setiap ini datang 2 malaikat. Setiap pagi. Datang 2 Malaikat. Malaikat yang satu Yang doanya satu, beda. Doanya mendoakan orang yang sedekah. Allah berikanlah ganti yang berlipat ganda kepada orang yang ahli sedekah ini. Sedekah pagi subuh. Yang satunya bukan Malaikat yang satunya bukan lagi dia, nih. bukan malaikat yang ini yang mendoakan, tapi malaikat yang satunya datang Bikin lihat hancur. kepada orang yang tidak bersedekah, yang gigir, lenyapkan, habiskan harta orang yang bangkrutin, harta orang yang tidak bersedekah, yang pelit bersedekah. Makanya RDAY maksain sedekah subuh wajib, paksain sedekah Jumat barokah wajib, paksain sholat badiah qobliyah wajib, paksain sholat tobat wajib. Kita maksain aja biar cepat terkabul bulan ini atau paling lama tahun ini. Iya. Iya. Yang paling banjur sama anak yatim. Karena kan anak yatim anak yang dicintai Nabi. Paksain anak yatim kalau nggak ada numpangnya di sini. Yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Ya sebenarnya sih. Makannya sehari sekali aja, nggak usah makan 3 kali. Ya kan yang 2 kalinya buat sedekah. Iya. Ada 1. Ya. Gitu. Oke? Iya. Paksain ya. Iya Pak. Oke, Ibu, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada Pak, satu aja Pak Haji. Apa? Minta doanya dan... Gak mungkin gue doain lo, saudara bukan temen bukan. Lo langsung berdoa langsung ke Allah aja. Ngapain bebanin minta gue? caranya Pak Haji, biar dapat punya rumah lah. Ya lo langsung berdoa ke Allah, Iya. nanti anak yatim ngaminin. Amin. Kalau lo minta doa sama gue gak mungkin, beban buat gue. Mendingan gue doain anak bini gue. Caranya gimana Pak ya Haji? Lo langsung ke Allah, nanti Ya. anak yatim amin. Amin. Doanya pesawat, amin anak yatim roket. Tush gitu. Oke? Oke. Oke. Amin. Gue tutup, Ibu. J, tanya dulu nih Ibu yang mana gabung sama yang itu atau gimana? Coba Ibu ikut Uj dulu ke informasi. Yuk, gue tutup dulu ya Pak, nggak apa-apa Pak. Soalnya udah malam ya. Sip. Makasih banyak Pak Haji. Yuk. Assalamualaikum. Yuk.